Anak laki-laki itu mengatakan sesuatu dan melempar batu kecil, dan hewan itu langsung jatuh. Aku mendengar dia mengucapkan dan mengatasnamakan Tuhan Nabi Isa dan juga Tuhan Nabi Musa. Aku tidak mengerti kalimat berikutnya. Sungguh anak yang pemberani. Apakah dia membunuh binatang itu dengan sihirnya? Tentu saja tidak. Jika iya, mengapa bukan sang penyihir besar itu yang membunuhnya? Aku merasa ini lebih mirip mujizat. Aku tidak tahu alasanmu melakukan kunjungan mulia ini kepada kami. Aku berharap besar pada putramu. Jika prediksiku benar dan penglihatanku kembali, maka aku akan memberimu kekayaan besar. Tetapi anakku bukan tabib, dan dia tidak pernah mengobati siapapun. Maka kami tidak akan kehilangan apapun dengan mencobanya. Selamat datang tamu yang terhormat. Tuan ini meyakini bahwa kau dapat menyembuhkan penglihatannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bisa berdoa untukmu. Ya Allah, sembuhkanlah dia dengan kesembuhanmu dan kembalikan penglihatannya. Engkau maha mampu melakukan segala sesuatu. Apa ini? Aku tidak percaya. Aku melihat semuanya dengan jelas. Bagaimana aku harus berterima kasih? Berterima kasihlah kepada Allah yang mengembalikan penglihatanmu kepadamu. Aku akan memberimu setengah dari kekayaanku. Dengan nama Tuhan Musa, Tuhan Isa, dan Tuhan semua orang. Hendak kemana kau, prajurit? Aku ingin bertemu dengan Raja segera. Raja sedang rapat penting dan aku tidak bisa mengganggunya. Beritahu Raja bahwa utusan dari Najran membawa berita penting dan ingin bertemu dengannya sekarang. Ini berita buruk. Ceritakan secara detail. Agama baru memasuki Najran. Bagaimana bisa masuk tanpa seizinku? Ini adalah invasi terhadap Najran. Selesaikan perkataanmu. Siapa pemilik agama baru itu? Mereka mengatakan bahwa pembawa agama tersebut adalah seorang nabi dan mereka memanggilnya Isa Al-Masih. Kepada apa dia menyuruh? Dia menyuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkannya. Siapa saja yang masuk agama baru ini? Para penyembah berhala masuk ke agama ini dan beriman kepada Allah. Begitu juga beberapa orang Yahudi dan terjadi perselisihan di antara mereka. Semua ini terjadi sedangkan aku tidak tahu bagaimana agama ini dapat menyusup ke Najran. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Anak laki-laki yang beriman. Orang-orang berkata dia bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Dia memiliki beberapa kemampuan nabi yang diimaninya. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka yang meninggalkan agama kita. Dan itu akan menjadi pelajaran yang serius. Aku rasa aku tahu siapa anak itu dan bagaimana harus mendapatkannya. Aku akan mengampunimu jika kau menuruti perintahku. Kau katakan kepada orang-orang bahwa kau membunuh binatang itu dengan menyebut namaku. Aku tidak akan menyesatkan orang-orang untuk mendapatkan pengampunanmu. Tambah siksaannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, dan Tuhan semua manusia. Kau tidak percaya pada ketuhananku? Kau menentangku. Bunuhlah dia. Tuanku, apakah Anda mengizinkanku untuk berbicara empat mata? Tunggu, apa yang kau inginkan? Jika Anda membunuh bocah itu sekarang, Anda akan menjadikannya pahlawan legendaris di mata orang-orang biasa. Menurutmu begitu? Ya, tuanku. Hanya ada beberapa pengikut dan murid di sekitar Isa bin Maryam ketika dia masih hidup. Tetapi ketika dia menghilang, seruannya semakin menyebar dan jumlah pengikutnya bertambah di seluruh dunia. Kau benar, tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan diam atas tantangan anak laki-laki ini kepada kita? Siapa yang bilang kita hanya diam? Kita akan membunuhnya, tuanku, serta menyingkirkannya. Tetapi dengan cara yang kotor, agar orang-orang tahu bahwa dia mati secara alami, agar orang-orang tidak mencurigai kita. Jelaskan maksudmu lebih lanjut.
Aku sarankan tuanku agar Anda memerintahkan pembawa berita untuk pergi ke pasar dan berkeliling ke toko-toko serta rumah-rumah dan berkata, yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir perintah Tuhan Raja Yusuf di Nawas Al-Himyari untuk menghormati anak laki-laki yang diberkati yang membunuh binatang itu dan menjadikannya salah satu komandan terdekatnya. Pilihan tepat, pemikiran yang bijaksana. Raja memerintahkan eksekusi pendeta dan menteri raja setelah pengadilan membuktikan pengkhianatan mereka. Kematian adalah hukuman yang adil untuk pengkhianatan. Raja membuktikan itikat baiknya dengan mengangkat anak laki-laki itu sebagai komandan pasukannya. Ya, ini adalah bukti kebaikan hati raja. Semoga Allah melimpahkan anugerahnya. Yang hadir harus memberitahu yang tidak hadir. Mengapa mereka pergi ke gunung? Apakah itu perjalanan berburu? Kuda-kuda tidak bisa naik lebih jauh lagi. Kita harus berjalan kaki, Tuan, agar kita dapat berburu rusa liar. Seperti yang kalian inginkan, aku akan menjadi yang pertama naik. Jarak ini sudah cukup jauh. Tidak, kita akan naik lebih tinggi lagi agar kematiannya dapat dipastikan. Aku menyarankan agar kita naik ke puncak gunung sehingga kita dapat melihat seluruh tempat dari atas. Ide yang bagus, Tuan. Sekarang saatnya bagi kami untuk memberitahu kau kebenaran tentang perburuan yang kita maksud. Aku sudah tahu. Kalian ditugaskan untuk membunuhku dan juga menyingkirkanku, bukan? Dirimu mengetahuinya, mengapa Tuan tidak mencoba melarikan diri? Apakah manusia bisa luput dari ketentuan Allah? Apakah dirimu tidak takut? Tidak, hatiku tentram dengan mengingat Tuhanku. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau maha mampu melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Oh, tolong! Ah!